sahabat pemilih, jumpa lagi bersama saya Lisa Adminova di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahapan pencalonan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Tahapan pencalonan adalah tahapan yang penting saat ini. Karena di dalam tahapan ini kita bisa mengetahui siapa saja yang akan menjadi peserta kontestasi pada Pilkada tahun 2020. Tentunya pasti ada permasalahan dalam melakukan tahap ini. Nah, kita akan membicarakannya lebih lanjut lagi. Namun sebelum berbicara lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui secara umum apa itu yang dimaksud dengan tahapan pencalonan dan kapan jadwal berlangsungnya. Saat ini saya sudah bersama Bapak Hendrik Imran, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Divisi Teknis dan Penyelenggara. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lisa. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak saat ini. Alhamdulillah sama-sama. Ya, Pak, bahasan kita hari ini Pak, tahapan pencalonan. Apa itu Pak tahapan pencalonan dan kapan jadwal berlangsungnya? Ya, tahapan pencalonan adalah tahapan di mana dimulainya seluruh tahapan untuk pelaksanaan pencalonan. Nah, sebelum pencalonan ini teman-teman KPU penyelenggara Pilkada di 2020 ini pertama harus mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon pendaftarannya. Nah, sesuai dengan tahapan PKPU, pendaftaran atau pengumuman itu dilakukan sejak tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3 September. Kemudian pendaftaran calon pada tanggal 4, 5, dan 6. Kemudian teman-teman KPU pelaksana pilkada akan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal pasangan calon yang sudah dimasukkan, baik itu bakal pasangan calon perseorangan maupun bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Nah, kemudian teman-teman juga akan melanjutkan tahapan ini dengan pemeriksaan dokumen, kemudian pengumuman, sekaligus pemeriksaan kesehatan dari tanggal 4 sampai tanggal 11 September. Kemudian penetapan pasangan calon nanti kalau sudah memenuhi syarat administratif, baik itu syarat calon maupun syarat pencalonan, KPU akan menetapkan pada tanggal 23 September nanti. Sehari berikutnya tanggal 24 kemudian dilakukan pengundian nomor urut bagi bakal pasangan calon. Kemudian 3 hari sejak ditetapkan pasangan calon itu sudah mulai masuk tahapan pelaksanaan kampanye selama 71 hari sampai nanti tanggal 5 Desember menjelang hari tenang pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember nanti. Oh ya Pak, pada saat ini berarti sedang di tahap kalau saat ini tahapan untuk verifikasi bakal calon perseorangan dari perseorangan. Karena memang di dalam pemilihan ini kan ada 2 kontestan yang akan mendaftarkan. Pertama dari bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Kemudian yang kedua yang bisa ikut nanti adalah bakal pasangan calon perseorangan. Nah, memang untuk calon perseorangan ini harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atas dukungan berupa KTP dari masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih di daerah tersebut. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di 3 daerah pelaksana pilkada di Provinsi Gorontalo hanya ada 2 kabupaten yang terdapat bakal pasangan calon perseorangannya, yakni di Kabupaten Bone Bolango ada 2 bakal pasangan calon perseorangan, kemudian di Pohuwato ada 3 bakal pasangan calon perseorangan. Di Kabupaten Gorontalo tidak ada. Nah, tahapan saat ini adalah sudah masuk tahapan verifikasi dokumen perbaikan, verifikasi faktual. Ya, ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 10 Agustus kemarin sampai nanti tanggal 16 Agustus. Nah, perlu kami sampaikan di tahap pertama dukungan awal dari kelima bakal pasangan calon di 2 daerah ini belum ada satupun bakal pasangan calon yang memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebaran. Karena perlu kami informasikan juga bahwa untuk bakal pasangan calon perseorangan itu harus memenuhi jumlah minimal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Di Bone Bolango itu jumlah minimal dukungannya harus memenuhi jumlah 11.205 dukungan.
kemudian di Pohuwato sejumlah 9.984. Nah, setelah mereka memenuhi jumlah minimal dukungan ini, baru nanti akan mendapatkan berita acara rekapitulasi dari verifikasi. Nah, berbekal berita acara ini kemudian mereka bisa mendaftarkan bersama-sama dengan partai politik nanti pada tanggal 4, 5, 6 September nanti. Demikian. Baik Pak, mungkin ini sahabat di rumah ingin tahu Pak, terdapat syarat pencalonan dan syarat calon. Apa sih bedanya Pak? Oh iya, jadi untuk nanti pendaftaran pada tanggal 4, 5, dan 6 itu baik dari bakal calon perseorangan maupun yang diusung oleh partai politik harus memenuhi syarat, yakni syarat calon dan syarat pencalonan. Nah, syarat calon itu adalah syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap orang, baik itu calon bupatinya maupun calon wakil bupatinya. Nah, apa saja syarat calon ini? Pertama, harus ada surat pernyataan, misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan undang-undang. Kemudian juga ada syarat lain, misalnya harus memenuhi melampirkan dokumen ijazah minimal SMA yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Kemudian ada SKCK dari kepolisian, ada LHKPN dari KPK, kemudian ada surat keterangan dari kantor pajak misalnya, atau surat dari pengadilan niaga yang menyatakan yang bersangkutan tidak sedang pilot. Itu adalah bagian dari syarat calon yang harus dipenuhi oleh setiap individu calon yang diusulkan pada pendaftaran. Kemudian ada syarat pencalonan. Nah, syarat pencalonan ini menjadi inti pada saat pendaftaran. Nah, syarat pencalonan itu misalnya untuk bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan harus melampirkan tadi berita acara bahwa yang bersangkutan telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebaran yang sudah diverifikasi di tahap pertama dan tahap kedua. Nah, bagi pasangan yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik, mereka harus pertama membuat surat pernyataan kesepakatan pimpinan partai politik untuk mendukung bakal pasangan calon tertentu. Kemudian ada juga surat pernyataan pencalonan untuk mendukung bakal pasangan calonnya. Jadi yang pertama itu adalah kesepakatan bagi partai politik pengusungnya. Kemudian juga mereka membuat surat persetujuan untuk mendukung calon tertentu. Nah, yang ketiga adalah membuat visi misi yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah di mana mereka maju. Kemudian yang keempat adalah seluruh partai politik yang mendukung ini adalah mematuhi seluruh proses tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, kalau syarat pencalonan ini menjadi inti pada tanggal 4, 5, 6 itu. Kalau ada dokumen, salah satu dokumen yang tidak dihadirkan pada saat tanggal 4, 5, dan 6 itu, maka KPU belum bisa melakukan penerimaan pendaftarannya. Beda nanti kalau syarat calon itu misalnya kalaupun belum ada pada tanggal 4, 5, dan 6 itu, maka KPU tetap menerimanya. Berbeda dengan syarat pencalonan, itu menjadi inti. Satu dokumen saja tidak disampaikan oleh pengusung maupun oleh bakal perseorangan, maka KPU tidak bisa menerimanya. Di syarat pencalonan Pak, kan itu terakhir dikumpulkan tanggal 4, 5, 6. Kalau misalnya tidak terpenuhi, apakah ada kesempatan yang diberikan oleh KPU Pak kepada calon untuk memenuhi syarat-syarat tersebut? Ya, kalau syarat calon masih boleh di masa perbaikan, tetapi kalau syarat calon itu harus wajib. Satu dokumen saja tidak dilampirkan pada saat pendaftaran itu, maka KPU tidak bisa menerima. Makanya kami berharap bagi bakal pasangan calon yang diusung baik oleh partai politik maupun perseorangan harus memastikan betul dokumennya itu sudah terpenuhi pada tanggal pencalonan tersebut. Nah, kami juga berharap untuk pencalonan ini jangan nanti mengambil di injury time tanggal 6. Nah, takutnya tadi seperti yang ditanyakan Mbak Lisa, nanti kalau ada dokumen yang ditemukan kurang, maka kami harus mengembalikan, dan KPU menerima pengembalian dokumen itu pada masa pendaftaran sampai tanggal 6. Yang tanggal 6 itu juga dibagi, tanggal 4 dan 5 itu pendaftarannya dari pukul 9 sampai pukul 16. Tetapi pada yang terakhir itu nanti tanggal 6 ya,
sampai pada pukul 24. Memang agak berbeda, di hari pertama kedua dibatasi jam kantor, kemudian di hari terakhir di tanggal 6 itu kita membuka pendaftaran sampai tanggal 24. Nah, kami berharap ini baik parpol maupun persorangan sudah mempersiapkan diri dari sekarang, karena memang waktunya tidak sampai sebulan lagi. Sekarang sudah tanggal 13 Agustus, sedangkan pendaftaran sudah dimulai nanti pada tanggal 4 September. Jadi waktunya sudah tidak banyak lagi ya Pak? Ya. Peserta harus segera mempersiapkan dokumen untuk dikumpulkan. Ya betul, kami berharap ini lebih awal mempersiapkan dokumennya, karena pengalaman-pengalaman kita sebelumnya ada saja hal-hal yang terjadi pada saat pendaftaran. Misalnya tidak ditandatangani oleh pengusung parpol, baik ketua maupun sekretaris, kemudian tidak bermaterai dan sebagainya. Itu hal-hal kecil tapi itu menjadi problem pada saat pendaftaran. Karena para pendukungnya ini sudah berharap bahwa ini harus diterima, tetapi kan kenyataannya ada dokumen yang belum lengkap, sehingga sekali lagi kami menghimbau kepada nanti yang akan ingin maju dan pada saat pendaftaran sudah menyediakan dokumennya sejak sekarang ini. Terima kasih Pak. Kembali ke informasi yang Bapak berikan, saat ini sudah di tahap verifikasi faktual perbaikan. Apakah selama ini kan kemarin ada tahapan verifikasi faktual yang tahap pertama ya Pak? Apakah ada kendala terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Ya, memang salah satu tantangan kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi yang mendunia saat ini adalah bagaimana kita mempedomani protokol kesehatan COVID-19. Memang selama ini pertama untuk petugas kita, terutama PPS yang melakukan verifikasi, jadi verifikasi ini bentuknya sensus, bukan sampel. Jadi kalau sensus itu harus didatangi satu persatu untuk memastikan kebenaran, baik itu nama, alamat, dan juga kebenaran dukungannya. Nah, kami sudah bekali PPS kami, BPS kita penyelenggara. Pertama, sebelum mereka turun lapangan harus dipastikan mereka sudah melakukan rapid test. Ini untuk menjaga bahwa betul-betul penyelenggara kita ini tidak menjadi karier atau pembawa yang akan kemudian menjangkiti masyarakat. Pertama, kita sudah rapid. Kemudian yang berikutnya di dalam melaksanakan pekerjaannya teman-teman PPS ini juga menggunakan protokol atau APD yang seperti misalnya masker, kemudian face shield, hand cone, dan hand sanitizer yang selalu dibawa oleh petugas kita. Bahkan pulpen pun demikian. Pulpen itu kita menyediakan, jadi di samping petugas membawa pulpennya sendiri, kemudian juga kami berharap para pendukung juga menyediakan. Tetapi kalaupun pendukung tidak menyediakan pulpen, maka menggunakan pulpen yang dibawa oleh petugas kita. Tetapi setelah itu digunakan oleh pemilih atau masyarakat, maka kita harus melakukan sterilisasi. Jadi sampai begitu usaha kita untuk menjaga pelaksanaan pilkada 2020 ini betul-betul sehat dan selamat. Pertanyaan saya yang saat ini sedang di lapangan nih Pak, petugas PPS yang melakukan verifikasi faktual terkait kinerja PPS di lapangan. Mungkin sahabat pemilih di rumah ingin tahu nih, jika pada saat ke rumah nih pendukung ini menolak, kenapa suara saya dicatut padahal saya tidak memilih ini, tidak mendukung si A, si B, itu bagaimana sikapnya PPS sendiri di lapangan? Betul, memang selama ini dari sejak verifikasi awal sampai saat ini perbaikan dokumen verifikasinya, banyak saja masyarakat yang kaget ketika petugas kita PPS datang ke pendukung tersebut yang kemudian menyatakan, kan kita harus menyandingkan ya dokumen yang kita pegang dengan dokumen KTP yang dipegang oleh pendukungnya. Nah, memang mereka kaget. Selama ini mereka merasa tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk KTP ke orang per orang yang dalam ini digunakan untuk calon persorangan. Nah, kalau begitu yang ditemukan, pertama kita menyediakan formulir BA5. Jadi BA5 itu pernyataan tidak mendukung dari pendukung yang sudah diverifikasi. Jadi mereka harus menandatangani itu. Nah, kemudian kalau misalnya ini ada indikasi, misalnya ada pencatutan, maka kita tidak masuk ke ranah itu karena ini sudah menjadi ranah lain. Karena pencatutan atau penggunaan dokumen seseorang tanpa seizin yang bersangkutan, maka itu menjadi bagian dari pidana umum. Saya kira itu menjadi hak
masyarakat atau siapa saja untuk bisa berkoordinasi dengan misalnya dengan teman-teman Bawaslu atau juga dengan pihak kepolisian. Nah, intinya kita hanya menanyakan kebenaran dukungan tersebut. Kalau yang bersangkutan menyangkal, tidak pernah memberikan, bahkan mendukung pasangan calon tersebut, maka kita menyediakan formulir BA5 yang harus ditandatangani, yaitu tidak mendukung pasangan calon perseorangan tersebut. Dan pendukung yang disebutkan tadi ternyata tidak mendukung, itu di TMS-kan ya, langsung begitu ya Pak? Di TMS-kan, kita mengurangi jumlah, jadi pertama kan di TMS-kan. Nah, pada saat verifikasi awal banyak ditemukan tersebut, sehingga begitu banyak kasus tersebut terjadi dan menyebabkan bakal pasangan calon tidak memenuhi jumlah angka minimal di saat pertama, sehingga mereka harus melakukan perbaikan. Tapi dengan catatan di perbaikan juga ini tidak serta-merta, karena kita ada semacam sanksi ya. Jadi sanksinya ketika jumlah kekurangannya misalnya 1.000, maka yang harus dipenuhi adalah minimal 2 kali lipat. Jadi ada sanksi ketika 1 diganti 2. Jadi kalau misalnya ada 1.000 yang TMS yang tidak memenuhi jumlah syarat minimal tadi, maka harus diganti minimal 2 kali lipat. Nah, yang itu yang sekarang sementara kita lakukan verifikasi pada tahapan perbaikan saat ini. Kalau ternyata Pak ditemukan di lapangan ada pemalsuan dokumen ketika PPS datang ke rumah, ternyata dokumennya palsu, KTP-nya palsu, apa tindakan KPU sendiri Pak? Ya, memang pertama selama ini memang KPU belum pernah menemukan, karena rata-rata dokumen yang dimasukkan oleh bakal pasangan calon perseorangan itu baik berupa KTP maupun suket. Nah, kalau kasus yang KTP-nya palsu, kami sampai saat ini belum mendapatkan kasus tersebut. Kalaupun jika ada di lapangan ditemukan, maka ini perlu ditindaklanjuti. Kami akan koordinasi dengan pihak Capil untuk memastikan kebenaran dokumennya, karena yang berhak menilai kebenaran dan keabsahan dokumen kependudukan itu adalah Capil. Sehingga dan selama ini kita juga sudah mulai komunikasi bukan hanya untuk pendaftaran atau juga verifikasi perseorangan, tapi juga di tahapan lain yang sementara berjalan untuk pemutahiran data pemilih, coklit. Komunikasi kita dengan Capil juga saat ini sudah sangat intens untuk mendapatkan informasi kebenaran KTP atau suket yang dipegang oleh masing-masing pemilih. Jadi sampai saat ini tidak ada kasus tentang dokumen yang palsu begitu ya Pak. Kalaupun ada, KPU sendiri siap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait begitu Pak? Ya, kita akan memastikan, karena ini kan kebenaran dokumen ini bukan hanya pada saat perseorangan ini digunakan, tapi juga ini untuk pemutahiran data. Jadi ketika melakukan pemutahiran data, kita harus melihat dokumennya, baik itu KTP maupun kartu keluarga. Ketika kita menemukan misalnya ada kejanggalan di dokumen yang dihadirkan, baik KTP maupun kartu keluarga, maka segera kita akan berkoordinasi dengan pihak Capil untuk memastikan apakah betul-betul dokumen ini keluar dari pihak Capil di daerah tersebut. Baik Pak, masih terkait dengan verifikasi faktual di lapangan nih Pak. Ketika ada PPS datang ke rumah warga, tapi warganya yang didatangi pendukungnya ini tidak ada di rumah. Bagaimana koordinasi KPU dengan PPS sampai saat ini Pak? Ya, jadi memang ada beberapa metode verifikasi ini atau juga verifikasi faktual. Pertama, kalau pada tahap verifikasi awal ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh teman-teman PPS. Pertama, PPS mendatangi satu persatu. Jadi karena ini sistemnya sensus, maka harus didatangi satu persatu para pendukung yang sudah dimasukkan dokumennya ke KPU. Nah, kalau kita sudah datangi sekali, 2 kali, bahkan sampai 3-4 kali yang didatangi oleh teman-teman PPS, jika tetap tidak ditemukan, maka kita belum langsung bisa men-TMS-kan. Dokumen ini kita kumpul, kita himpun, kemudian kita serahkan ke LO masing-masing bakal pasangan calon yang bertanggung jawab untuk dokumen tersebut. Kita meminta kepada LO untuk mengumpulkan tadi orang-orang yang tidak dapat ditemui oleh teman-teman PPS, itu dikumpulkan oleh LO di satu tempat yang sudah disepakati bersama antara PPS dan LO. Kalaupun tahapan ini tidak bisa dipenuhi, mereka tidak datang, maka ada tahapan yang ketiga terakhir, yakni para pendukung tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan
dukungannya atau menolak terhadap dukungan tersebut ke PPS, datang ke PPS sampai tahap terakhir verifikasi faktual di tahap pertama. Tapi kalau untuk tahap kedua ini diperbaikan, metodenya sudah berubah, tidak lagi yang 3 model tadi. Ini hanya satu model yang kita lakukan, yakni PPS berkoordinasi dengan LO di setiap tingkatan baik desa maupun kecamatan dan sampai atasnya dikumpulkan. Jadi kita PPS berkoordinasi untuk mengumpulkan seluruh para pendukungnya ini. Jadi tidak lagi mengikuti prosedur pertama didatangi atau didatangi. Ini hanya diberikan kesempatan sekali untuk dikumpulkan oleh LO. Jadi itu perbedaan di tahapan awal dan di tahapan perbaikan untuk model verifikasinya. Saat ini kan sudah ada aplikasi Silon. Pendukung tadi nama-namanya yang ada KTP bisa langsung di-input di aplikasi Silon. Ya, betul. Jadi kalau misalnya ada penggandaan nama pasti notifikasinya keluar. Betul. Sampai saat ini apakah ada keluhan dari operator Pak terkait aplikasi ini? Betul. Jadi memang tahapan awal yang harus dilakukan oleh bakal pasangan calon ataupun LO, mereka harus menginput seluruh nama-nama pendukung ini yang sudah mereka nyatakan dalam formulir B1 di-input di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau Silon. Ini dilakukan oleh LO maupun operator dari masing-masing bakal pasangan calon. Nah, aplikasi ini sangat memudahkan baik bagi pasangan calon maupun juga bagi KPU. Karena KPU pada saat penerimaan dokumen harus melakukan verifikasi administrasi. Jadi harus dilihat satu persatu dari sejak nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan sebagainya. Nah, untuk lebih memudahkan ini adalah dengan menggunakan aplikasi Silon. Manfaatnya adalah tadi pertama, kemudian yang kedua adalah kita bisa mendeteksi ada yang disebut dengan ganda identik maupun ganda potensi ganda. Jadi potensi ganda itu baik di internal pasangan calon tertentu maupun eksternal antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Nah, ini sangat memudahkan sehingga kita tidak perlu berlama-lama untuk mendeteksinya. Jadi sampai saat ini alhamdulillah Silonnya sangat mendukung, sangat membantu baik bagi pasangan calon maupun operator kita. Walaupun memang ada beberapa kendala karena memang tadi tidak bisa secara utuh membaca tadi yang potensi ganda karena sedikit perubahan dokumen ketika mereka memasukkannya. Jadi memang masih ada permasalahan dalam aplikasinya, tetapi operator sendiri sudah tentunya udah BIMTEK juga ya Pak. Oh iya. Jadinya sudah bisa meminimalisir permasalahan Jadi yang terjadi. BIMTEK-nya itu bukan hanya operator di KPU tapi juga operator dari masing-masing bakal pasangan calon sehingga mereka sudah tahu juga lah potensi-potensi yang akan terjadi dan kita sangat intens komunikasinya bukan hanya pada saat BIMTEK tetapi juga di setiap waktu baik melalui telepon maupun mereka datang konsultasi ke KPU itu selalu kita memberikan pelayanan maksimal kepada operator yang ingin konsultasi terkait dengan aplikasi ini. Sahabat pemilih jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah tayangan informasi berikut ini. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Sahabat pemilih, jumpa lagi bersama kami di podcast Kotak Suara dan masih bersama Bapak Hendrik. Pak, saya mau tanya, apa langkah keputusan yang diambil KPU dalam hal terdapat calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan? Ya, jadi setelah nanti KPU menerima seluruh dokumen kemudian melakukan verifikasi administrasi sampai nanti pada saat-saat terakhir perbaikan dokumen misalnya ada bakal pasangan calon baik yang diusung oleh parpol maupun perseorangan tidak bisa memenuhi syarat calon dan juga kalau syarat pencalonan kan sudah dari awal. Nah ini yang kalau sudah masuk pada akhir adalah ini juga harus include syarat calonnya. Nah jika ada
dokumen-dokumen yang harusnya dimasukkan oleh syarat calon pada sampai saat perbaikan dan itu tidak terpenuhi, maka mau tidak mau KPU harus menyatakan bakal pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga mereka tidak bisa diikutkan, tidak bisa ikut dalam kontestasi Pilkada 2020. Memang ini langkah yang harus diambil karena KPU bekerja itu berdasarkan administrasi yang tertulis di PKPU kita. Jika itu tidak bisa dipenuhi oleh bakal pasangan calon, maka mau tidak mau kita harus melakukan istilahnya eksekusi, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, memang kalau ada jika pasangan, tapi kami juga berharap ini tidak terjadi. Nah, seandainya sampai saat terakhir KPU harus mengambil keputusan ini, maka diberikan kesempatan bagi bakal pasangan calon yang tadi tidak memenuhi syarat dinyatakan oleh KPU, mereka bisa melakukan sengketa ke Bawaslu. Jadi tetap mereka diberikan kesempatan untuk menggugat keputusan berita acara KPU tentang penetapan calon di masing-masing daerah. Karena mereka tidak masuk dalam calon yang ditetapkan oleh KPU, maka berita acara atau keputusan yang dikeluarkan oleh KPU menjadi objek sengketa yang bisa disengketakan di Bawaslu. Sehingga apapun nanti yang akan menjadi keputusan Bawaslu, menjadi keputusan majelis ketika melakukan persidangan, maka KPU akan melaksanakan rekomendasi tersebut. Karena dalam undang-undang disebutkan bahwa rekomendasi Bawaslu itu menjadi sesuatu yang harus wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Jadi itu langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU dan juga nanti oleh bakal pasangan calon yang nanti dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU nanti. Kalau misalnya nih Pak, KPU sudah memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk memenuhi syarat, untuk mengumpulkan syarat. Kalau ternyata semua bakal calon ini tidak memenuhi syarat semua Pak, berarti kan harus dieksekusi. Oh iya. Jadi misalnya ada 4 sampai 5 misalnya yang mendaftarkan diri. Pada saat pendaftaran mereka diterima dokumennya karena syarat pencalonnya ada. Tapi syarat calonnya ada saja yang tidak terpenuhi dari kelima bakal pasangan calon tersebut, maka mau tidak mau KPU harus mengeksekusi ini ke semuanya. Nah, jika ini terjadi, maka KPU akan membuka kembali pendaftarannya, masih ada tetap kesempatannya untuk kesempatan berikutnya, karena ini juga ini kan namanya pemilihan harus ada yang dipilih. Tapi kalau misalnya tadi kejadiannya tidak ada, maka kita harus memberikan kesempatan lagi untuk mereka bisa berkompetisi. Sama misalnya juga dengan kotak kosong ya. Jadi kotak kosong ini kan pernah terjadi, bahkan pernah dimenangkan oleh kotak kosongnya. Ini memang ada kesempatan untuk bisa lagi ikut di dalam kontestasi nanti. Terima kasih. Pertanyaan Pak selanjutnya, sejauh ini mungkin sahabat pemilih di rumah ingin tahu apakah terdapat gugatan atau sengketa dalam tahapan pencalonan di 3 kabupaten penyelenggara, Pohuwato, Bone Bolango. Memang kalau saat ini karena baru untuk pendaftaran ya, khususnya yang jalan baru verifikasi perseorangan. Di tahap pertama memang di Pohuwato itu kita pernah disengketakan oleh salah satu bakal pasangan calon yang dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat karena jumlah minimal dukungannya tidak terpenuhi. Karena di Pohuwato itu kan tadi 11.205. Nah, setelah dihitung oleh teman-teman KPU, verifikasi pengecekan jumlah di awal itu tidak terpenuhi, sehingga kemudian itu menjadi bahan dari calon tersebut yang tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat, kemudian disengketakan ke Bawaslu. Nah, alhamdulillah setelah proses persidangan di Bawaslu, kemudian Bawaslu menguatkan keputusan yang sudah berita acara yang sudah dikeluarkan oleh KPU, sehingga kita posisi menang di dalam gugatan atau sengketa kemarin ke Bawaslu di Pohuwato. Jadi sampai saat ini pernah ada gugatan, ya, baru tapi ada KPU satu. bisa memenangkan di Pohuwato gitu ya Pak. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak atas pelaksanaan tahapan pencalonan pada pemilihan serentak tahun 2020? Ya, pertama karena mengingat waktu pendaftaran bakal pasangan calon ini tidak sampai sebulan lagi, tanggal 4, 5, 6, maka pertama kami mengharapkan kepada seluruh
bakal pasangan calon dan juga partai politik yang mengusung atau gabungan partai politiknya nanti akan mengusung dan juga persorangannya untuk segera dari awal sejak dini mempersiapkan dokumennya, baik syarat calon maupun syarat pencalonannya. Kemudian kami juga berharap pada saat pendaftaran ini juga berkoordinasi dengan KPU untuk menyepakati hari dan jam pendaftaran. Kami menjaga jangan sampai nanti ada gesekan massa ketika mendaftar di waktu bersamaan ke KPU, maka akan ada kerumunan dan ini ada potensi untuk ada gesekan, sehingga ada koordinasi di awal dengan teman-teman KPU penyelenggara pilkada. Mereka menyampaikan mendaftarnya misalnya di tanggal 4, 5, dan 6. Kalaupun misalnya di hari yang sama maka harus dibagi jamnya, misalnya pagi, siang, sore, ataupun malam, tapi malam janganlah karena itu agak terlalu rawan dari sisi keamanannya. Kemudian yang berikutnya kami berharap juga karena ini pilkada dan ini pendaftaran dilaksanakan di tengah pandemi Covid, maka di PKPU itu yang bisa masuk untuk membawa dokumen untuk melakukan pendaftaran di tempat yang sudah disediakan oleh KPU itu sangat terbatas. Pertama hanya ketua dan sekretaris partai politik atau ketua sekretaris partai politik, gabungan dari partai politik. Kemudian hanya bakal dan ditambah dengan bakal calonnya, begitu juga dengan perseorangannya. Hingga kita akan membatasi jumlahnya yang sangat terbatas. Kemudian juga dokumennya kami berharap dokumen ini juga dokumen yang menggunakan tahan dari zat cair, karena ini harus kita sterilisasi, kita semprot dengan disinfektan, sehingga kami berharap dokumen ini dibungkus dengan bahan yang tahan dari zat cair, sehingga ketika nanti akan ada sterilisasi oleh teman-teman KPU ini tidak rusak. Hingga kami berharap sekali lagi kepada bakal pasangan calon, kemudian juga partai pengusungnya untuk segera menyiapkan diri, baik itu administrasi maupun hal-hal lain, sehingga nanti tidak ada hal-hal yang seperti tadi ditanyakan oleh Mbak Lisa, bahwa bagaimana nanti kalau sampai saat terakhir ada dokumen yang tidak terpenuhi. Sehingga untuk menjaga hal tersebut, sekali lagi kami menghimbau kepada setiap calon, pasangannya dan juga partai politiknya untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan pada saat pendaftaran calon nanti. Dan tentunya itu harapan kita bersama ya Pak, agar semua elemen bisa koordinasi dengan baik, bakal calon juga mempersiapkan dokumennya dengan baik sehingga proses pilkada ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, betul. Jadi sekali lagi kita berdoa berharap seluruh tahapan pelaksanaan pilkada, bukan hanya pendaftarannya, ini akan berjalan lancar, aman, sukses. Karena kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang rugi adalah kita bersama juga. Daerah kita akan menjadi tidak aman, tidak nyaman, dan masyarakat juga akan terganggu aktivitasnya. Sehingga kita berharap, berdoa, mari kita dukung semua. Tugas dari pelaksanaan pilkada ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kami penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ada pihak kepolisian, ada pemerintah daerah, TNI, dan terutama partai politik dan juga masyarakat. Ini menjadi penentu utama kesuksesan pelaksanaan pilkada nanti di 2020. Ini nih Pak, terkait dengan hubungan dengan pihak lain. Kan ini bakal calon ini ada hubungannya nanti dengan Dukcapil, ada pengurusan pajak juga. Bagaimana koordinasi selama ini Pak? Ya betul. Jadi pertama karena seluruh dokumen syarat calon ini berhubungan dengan lembaga lain, misalnya tadi kan ijazah harus berhubungan dengan sekolah. Jika sekolahnya sudah ditutupkan, harus ke instansi yang berwenang ke atasnya. Kemudian juga LHKPN ini harus dikeluarkan oleh KPK. Kemudian tidak kantor pajak ini kan pembayaran pajak 5 tahun terakhir atau sejak menjadi wajib pajak ini harus diurus di kantor pajak. Kemudian tidak dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga, atau juga misalnya dengan dokumen lain, dengan kepolisian SKCK-nya, kemudian dengan pengadilan negeri, dengan kejaksaan, bahkan dengan lembaga pemasyarakatan. Bagi misalnya ada mantan terpidana, maka kami berharap ini diurus dari sejak sekarang.
karena waktu yang sudah sangat mepet, kemudian juga ada mekanisme tersendiri yang ada di masing-masing lembaga tersebut, sehingga jangan sampai nanti pengurusan dokumen tersebut menjadi lambat di instansi tersebut, kemudian ini menyebabkan ada dokumen yang tidak lengkap yang dimasukkan oleh bakal pasangan calon. Sehingga kami berharap, dan kami juga kemarin di Kabupaten Gorontalo kami sudah fasilitasi menghadirkan seluruh stakeholder yang terkait dengan pengurusan dokumen ini, dan mereka alhamdulillah menyatakan siap memberikan dukungan yang diminta baik oleh KPU maupun oleh masing-masing calon yang nanti akan maju. Nah, kami sekali lagi menghimbau ini, jika ingin maju di dalam pelaksanaan kontestasi nanti di 3 daerah ini, sejak sekarang harus sudah melakukan koordinasi atau memintakan dokumen yang dibutuhkan untuk syarat calon nanti, karena syarat calon itu yang sangat banyak hubungannya, koordinasinya dengan pihak eksternal, bukan hanya KPU tapi banyak lembaga yang harus berkontribusi di dalam mengeluarkan dokumen yang dibutuhkan oleh masing-masing calon, terutama untuk syarat calonnya. Jadi KPU sendiri sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, tinggal ini bakal calon ini secara aktif mencari data sumber dokumen. Ya, bahkan kami juga sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit, karena ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh calon ini, harus diperiksa kesehatannya, dan ini full kesehatannya ini, sehingga kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, karena sekali lagi karena ini adalah pemeriksaan kesehatan, maka harus ada dukungan full. Ini dibedakan dengan pemeriksaan kesehatan bagi pasien umum, karena ini dianggaplah mungkin VIP karena ini ada kebutuhan khusus yang sangat mendesak, maka kami sudah sejak awal berkoordinasi baik dengan rumah sakit dan juga nanti dengan pihak ID, kemudian HIMSI, psikolog. Jadi karena ini ada inkul pemeriksaan yang lengkap, komprehensif, baik bukan hanya kesehatannya tapi juga kejiwaannya kita harus periksa, karena ini akan menjadi pemimpin di daerah, maka harus betul-betul sehat jasmani dan juga rohaninya. Ya Pak, terima kasih sudah menjelaskan cukup rinci sejelas-jelasnya Bapak Hendrik kepada sahabat pemilih di rumah dan saya. Ya betul Pak. Oke, sahabat pemilih, tahapan pencalonan menjadi instrumen penyaring pasangan calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang untuk menjadi peserta pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Gorontalo. Sahabat pemilih dapat berpartisipasi memberikan tanggapan dan masukan atas verifikasi dokumen pasangan calon yang diumumkan di web laman resmi KPU Provinsi Gorontalo pada tanggal 4 September sampai 8 September 2020. Catat tanggalnya ya. Untuk mengetahui informasi terkini seputar perkembangan pelaksanaan pilkada, sahabat pemilih bisa mengklik laman resmi KPU Provinsi Gorontalo atau bisa memfollow akun media sosial kami seperti Instagram, Facebook, dan juga channel YouTube kami. Demikian akhir kebersamaan kita, sampai jumpa di podcast Kotak Suara selanjutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.